Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Narayana. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Mobile for Gaming. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yana Rayana, dengan NPM 2311-007. Kemudian ada Muhammad Fatih Hidayatullah dengan NPM 2311-21-001. Dan yang terakhir ada Farhan Nur Fuad dengan NPM 2311-007. Langsung saja ke langsung saja ke pendahuluan. Alasan kami membuat aplikasi dari pin tracking ini adalah di era digital yang semakin berkembang, pengelolaan keuangan pribadi menjadi hal yang lebih krusial untuk memastikan stabilitas finansial. Namun banyak individu masih kesulitan dalam mencatat, memantau pemasukan serta pengeluaran secara efektif. Nah, itu jadi menjadi kebiasaan mencatat secara manual yang seringkali tidak praktis dan banyak error, sehingga Printech hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan antarmuka yang sederhana namun powerful. Nah, dengan memungkinkan pengguna dapat mencatat transaksi atau memantau saldo serta menganalisis pola pengeluaran dan pemasukan mereka. Kemudian masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang sendiri dari aplikasi Printech ini disebabkan dari rendahnya kesadaran pencatatan keuangan secara rutin, kemudian banyak aplikasi keuangan yang kompleks, yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna awam, terhadap alat bantu keuangan yang praktis dan efisien, catatan keuangan secara rutin. Kemudian kebutuhan UMKM dan individu terhadap alat bantu keuangan praktis dan efisien, dan praktek dikembangkan untuk menjawab masalah tersebut dengan pendekatan sederhana namun fungsional. Kemudian lanjut. Baik, untuk bagian tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama, memudahkan pengelolaan keuangan dengan memberikan alat yang intuitif untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara cepat dan akurat. Tujuan keduanya yaitu meningkatkan kesadaran finansial dengan membantu pengguna memahami pola keuangan mereka melalui tampilan visual yang jelas seperti ringkasan saldo dan riwayat transaksi. Tujuan ketiganya yaitu mendukung pengambilan keputusan dengan data yang terorganisir, pengguna dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak, dan seperti mengatur anggaran atau menabung. Lalu yang terakhir tujuannya yaitu untuk aksesibilitas tinggi yang tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memastikan pengguna tetap terkendali atas keuangan mereka. Berikut ialah fitur-fitur financial tracker, yaitu yang pertama autentikasi penggunanya. Kita bisa input username dan password, lalu ada peringatan juga jika password dan username salah. Lalu desain minimalis antarmuka yang sederhana dengan fokus pada fungsionalitas. Lalu ada ringkasan finansial yang bisa menampilkan saldo dan total pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang kedua ada manajemen transaksi yang terdapat daftar transaksinya dengan detail, dan ada juga opsi edit dan detail dan delete untuk setiap transaksi. Dan lalu ya selanjutnya tombol aksi juga untuk menambah transaksi. Lalu yang selanjutnya input data transaksi, ya terdapat kolom enter amount untuk nominalnya, pilihan jenis transaksi income atau expense, field kategori, lalu tombol save transaksi untuk menyimpan data transaksinya. Dan yang terakhir penanganan data kosong, yaitu tampilan default saat tidak ada transaksi. Dan terakhir tetap menyediakan tombol add new transaction untuk memulai. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan untuk penjalanan simulasi kepada Farhan Nurfuad. Baik, saya sekarang akan mulai mencoba mensimulasikannya, yaitu langsung dari aplikasi eh, Android Studio-nya. Ini saya izin untuk melakukan share screen. Udah muncul? Sudah.
Nah, baik, ini adalah aplikasi dari Android Studio-nya. Nah, di sini saya akan mens di sini saya akan mensimulasikan, cara kerja dari aplikasi Vintrack tersebut. Pertama-tama kita langsung saja untuk menjalankan Android app-nya. Kita tunggu ini sepertinya sedikit lama, masih loading. Baik, ini udah masuk ke aplikasi dari mobile programming Vintrack-nya. Di sini ada login page di mana saat kita mengisi username atau password yang salah, maka akan ada tampilan eh, error, pop-up error, yaitu adalah invalid username or password. Tetapi jika kita memasukkan username dan password yang benar, maka tampilan akan dilanjutkan ke halaman utama. Ini adalah halaman utama dari aplikasi Vintrack. Eh, lalu saya akan menjalankan fungsi menambahkan transaksi, di mana kita pertama klik Add New Transaction. Di sini kita bisa masukkan berapa saja. Misalkan kita masukkan 4.500.000. Kita jadikan dia income atau pendapatan pada sebuah gaji. Kita klik Save Transaction, maka transaksi akan tersave ke halaman utama dan akan muncul balance yaitu total 4.500.000 dengan income-nya itu totalnya 4.500.000. Lalu jika kita tambahkan lagi transaksi baru dengan nominal 1.500.000 dengan ini adalah pengeluaran atau expense, kita menggunakan kategori misalkan belanja atau shopping, kita save transaksi. Transaksi akan tersave lagi di halaman utama dengan balance-nya akan mengurang. Dia akan mengurang saat ada expense muncul, yaitu menjadi 3 juta, income-nya 4.500.000 dan expense-nya 1.500.000. Bagaimana seperti apa kalau misalkan kita nambah lagi income-nya? Misalkan kita menambahkan lagi income 100.000 dari yang lain, save transaction, maka dia akan menambah di sini menjadi 3.100.000 dan di bawahnya menjadi 4.600.000, yang 4.500.000. Lalu di sini ada fungsi delete, kita bisa menghapus ini jika salah memasukkan nominal. Dia akan kembali lagi menjadi yang tadi sebelum ditambahkan. Lalu ada fungsi edit. Di sini fungsi edit hampir sama kayak fungsi add new transaction, di mana ini akan eh, mengubah data yang telah diinput tadi menjadi input yang baru. Baik, sekian dari saya simulasinya. Mohon maaf bila masih ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.